Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di warung Ars yang 27. Untuk kali ini saya akan memberikan barang-barang apa saja sih yang kita jual di toko sembako tuh yang keuntungannya bisa sampai 50%. Jadi barang-barang yang biasanya dijual toko sembako tuh keuntungan sampai 50% tuh barang-barang bukan seperti konsumsi ya, bisa barang-barang seperti kebutuhan primer lah ya, kebutuhan primer macam saya contohkan macam pembalut, pampers, nanti kita akan bahas ya. Jadi ini sebagai referensi aja lah ya, sebagai apa ya dibilang, sebagai pengetahuan rekan-rekan untuk barang-barang yang wajib ada di toko sembako, tapi dia menghasilkan pendapatan yang lumayan besar dari produk-produk lainnya. Untuk produk-produk yang biasanya dikonsumsi itu tidak banyak, untuk penghasilannya tidak banyak, paling di 10% gitu. Tapi untuk beberapa item barang, itu bisa mendapat penghasilan yang lumayan besar. Jadi untuk yang pertama itu, untuk yang pertama ya, ini random aja ya. Untuk yang pertama, produk yang dibilang terlaris di toko saya, ataupun fast moving, ataupun barang yang penjualannya per bulannya tinggi, itu di pampers, di pembalut wanita itu sangat tinggi untuk penjualannya, dan keuntungannya pun ini lumayan besar. Jadi keuntungannya itu bisa sampai 50% per piece ya. Kita ini hitungannya per piece ya. Kalau kita jual per enceng ya nggak sampai 50%, tapi kalau misalnya kita jual per piece satuan, jadi keuntungan kita itu besar. Karena kan kita retail, bukan grosir ya. Kalau misalnya grosir ya keuntungan grosir itu paling besar di 20%. Tapi kalau kita jual retail dan kita membeli barang ini kita beli dengan cara dus-dusan dan melalui sales ataupun indogrosir, itu jauh lebih murah. Karena kalau misalnya kita pengambilan dari salesnya langsung, kita dapat harga. Kita dapat harga di 1100 gitulah per piece nya. Kita dapat harga tuh 1100 per piecesnya. Jadi kalau misalnya kita jual persis, berarti kan kita dapat separuh harga dari produk tersebut. Sama juga dengan pembalut wanita. Pembalut wanita ini harganya yang kita dapat per piece nya itu di harga 500 sekian lah, 550 perak kalau di daerah saya, 550 perak, hampir 600, tapi 500 sekian aja lah. Karena ini baru naik, di tahun semalam baru naik, jadi di 500 rupiah per piecesnya. Biasanya kita jual ini harga per piecesnya itu di 1000. Jadi dalam satu renceng ini dia ada 10. Jadi kalau misalnya kita beli modal 5.000, keuntungan yang kita dapat bisa 5.000 juga. Ini kebutuhan primer, tapi ini laris karena ini dibutuhkan untuk kaum wanita. Jadi kalau rekan-rekan membuka toko sembako, dua alat ini apapun mereknya, apapun jenisnya harus disediakan. Karena jenis-jenis alat pembalut itu banyak. Ada yang dari Wings, ini sama-sama Wings. Ada yang dari Kau, ada yang dari apa ya itu lagi ya, Tahu pun ada. Jadi untuk merek nggak masalah, yang penting di toko tuh ada barangnya. Oke.
Nah, untuk produk yang selanjutnya yang laris di toko saya dan bisa jadi inspirasi di toko rekan-rekan itu adalah obat-obatan. Obat-obatan itu kalau di toko saya itu istilahnya kalau dibilang enggak terlalu laris, tapi dia sedang, tapi dicari orang gitu. Istilahnya terlalu kencang dan tidak terlalu lambat. Jadi untuk produk ini keuntungannya luar biasa besar, dia hampir 50%. Karena kalau kita beli per kotaknya ini, per dalam per paknya ini, dia dalam satu pak ini dia ada isi 8 kayaknya, isi 8 tas 10 lupa saya, tapi keuntungannya lebih besar. Jadi dalam per pak ini harganya sekitar 20.700 lah, 30.000 lah sampai harganya per pak ini, ada isi 10. Jadi harganya ini bisa kita jual dalam satu pak ini isinya ada 4. Isinya ada 4 pieces. Jadi ini bisa kita jual satu gini bisa kita jual 2.000, udah 8.000. Kita beli harga per paknya ini cuman sekitar 2.700 sampai 4.000 lah kalau kita beli eceran. Tapi bagus kita beli per pak besar, jadi harganya lebih murah. Kalau pak besar kita dapat harganya di 2,5, di 2.500 rupiah. Untuk ini ya, untuk ini juga sama, obat-obat sama semuanya, harganya itu separuh. Macam ini isinya 4 tablet biasa kita jual, kalau di daerah saya masih 1.000. Kita harga per piece sih 1.000, jadi 4.000. Harga beli kita itu di sekitar 2.000. Jadi harga beli kita itu harganya sekitar 2.000 rupiah. Nah inilah mahal kali 2.000 rupiah. Kalau di saya itu harganya 1.800 sampai 1.900 lah per tablet, per papan. Jadi untuk barang selanjutnya yang besar keuntungannya itu ada ya di sabun ya. Di sabun di saya itu lumayan keuntungannya, sebetulnya nggak sampai 50%, tapi dia hampir 30 lebih, hampir 40%. Jadi kita ambil contoh ya, tapi pengambilannya ini nggak bisa satuan ya. Kalau misalnya rekan-rekan mau ngambil keuntungan banyak itu dia harus per dus dan melalui sales. Itu kuncinya. Kalau kita melalui sales, ambil per dus, kita bisa dapat per piece-nya itu lumayan besar. Jadi kalau di daerah saya harga pasaran itu 3.500. Kalau di Indomaret ataupun di Alfamart minimarket itu 3.700 sekian. Jadi bisa sampai 4.000 ya. Tapi kalau di saya jual 3.500. Yang ini 4.000. Yang ini goceng. Ini harganya goceng per kotaknya. Jadi harga ambilan kita ya. Nah ini untuk rekan-rekan yang mulai usaha, ambilannya ini tuh per dusnya itu agak lumayan mahal karena dia banyak. Tapi kita dapat per piecesnya itu harganya di sekitar 2.500 sampai 2.900 per piecesnya. Bisa lebih murah kalau kita ambil banyak. Misalnya kita ambil banyak belanja kan, bisa lebih murah. Mungkin ada promo, bisa lebih murah. Kalau ini harga pengambilannya kita di 2.100 atau 2.200 lagi lupa saya. Pokoknya segitulah harganya, nggak sampai 2.000, nggak sampai 2,5. Jadi keuntungannya lumayan besar untuk di sabun. Jadi keuntungan ini bisa sampai 35% sampai 40%. Jadi tapi dengan catatan ini harus beli kotaan ya, busa.
Oke, untuk produk selanjutnya itu ada di kebutuhan bayi ya, kebutuhan bayi atau bedak-bedak ini kebutuhan sekunder kita lah. Kalau penjualannya tidak terlalu tinggi dan nggak sedang juga, tapi ini selalu dicari per bulannya. Jadi untuk bedak-bedak ataupun produk-produk lain itu masih harus kita sediakan, walaupun ada beberapa pak aja. Tapi untuk keuntungan ini lumayan besar, karena pengambilannya per setengah lusinnya itu sangat murah. Jadi ini harga jualnya di sekitar 8.000. Jadi kita dapat per piecesnya itu di 4.500 sampai 5.000. Jadi keuntungannya lumayan besar, bisa sampai 35%. Untuk beberapa ukuran pun sama, keuntungannya lebih besar. Apalagi yang di bawah ini kan, di bawah ini ada harganya yang di 4,5 ukuran kecil. Jadi harga dapat kita itu di 2.000 sekian aja. Jadi harganya bisa dapat separuh dari keuntungan. Produk ini memang nggak laris, maksudnya nggak dicari setiap hari, tapi ini dicari per bulan sekali. Jadi ini harus kita sediakan kalau kita mempunyai toko sembako. Oke, produk selanjutnya itu ada di alat tulis ATK ya, macam pensil, pulpen, bisa juga penghapus. Jadi semua ATK ini harganya nggak terlalu mahal. Saya contoh ya, misalnya pensil ini. Pensil ini kita dapat harga di satuannya 1.500 sampai ya 1.700 rupiah lah per piecesnya. Kita bisa jual itu di 3.000 sampai 3,5 kalau di daerah saya, tapi kalau di perkotaan ini udah harganya udah sampai 4.000-an. Untuk pulpen itu harga pengambilannya per pieces itu sekitar 2.000 sampai 2.500, tergantung gimana kita ngambil ya. Kalau misalnya langsung ambil besar, harganya bisa sampai 2.000. Jadi dengan catatan pembeliannya harus per kotak. Untuk penghapus itu lebih murah. Harga per piecesnya itu 1.000 rupiah dan bisa kita jual 2.000 sampai 2,5. Jadi keuntungannya itu lebih besar dari produk-produk lain. Jadi kalau rekan-rekan membuat toko sembako, produk-produk yang kayak gini nih jangan lupa di stok, karena walaupun ini jarang dibeli, tapi ini dibutuhkan untuk beberapa konsumen. Boleh di share, supaya channel ini supaya bisa lebih berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.